Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah. Dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya teman-teman. Supaya kita bisa bertemu dan berkumpul kembali. Supaya kita bisa menjalankan aktivitas kita seperti sedia kala. Amin. Baik teman-teman, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang homograf, homofon, dan homonim. Sebelumnya saya mau tanya, apa kalian tahu dan pernah dengar apa itu homograf, homofon, dan homonim? Kalau belum ada yang tahu, saya mau menjelaskan satu persatu dan masing-masing saya akan memberikan 3 contohnya ya teman-teman. Dari yang pertama itu ada homograf. Apa sih homograf? Homograf adalah kata yang sama ejaannya dengan kata yang lain, akan tetapi berbeda dari segi pelafalan dan maknanya teman-teman. Contohnya nih teman-teman, ada apel dan apel. Apel dan apel itu memiliki ejaan yang sama, tetapi dari segi pelafalan dan maknanya berbeda teman-teman. Kalau apel itu buah, sedangkan apel itu mengunjungi seseorang. Contoh yang kedua ada memerah dan memerah. Apa itu memerah? Memerah itu memerah susu sapi, sedangkan memerah itu perubahan dari sebuah warna. Memerah dan memerah juga memiliki ejaan yang sama kan? Tapi dari segi pelafalan dan maknanya berbeda teman-teman. Dan contoh yang ketiga itu ada Serang dan Serang. Serang merupakan nama kota di Indonesia, sedangkan Serang itu kondisi di mana kita saat sedang berperang. Gimana teman-teman? Sudah cukup jelas mengenai materi homograf ini? Kalau sudah cukup jelas, saya mau lanjut ke yang kedua, itu ada homofon. Homofon adalah kata yang pelafalannya sama, tetapi dari segi ejaan dan dari segi maknanya berbeda teman-teman. Jadi, homograf dan homofon ini berlawanan teman-teman. Kalau tadi kan homograf yang sama itu dari segi ejaannya, tetapi dari segi pelafalan dan maknanya berbeda. Sedangkan homofon dari segi pelafalannya yang sama, tetapi dari segi ejaannya dan maknanya berbeda teman-teman. Contoh yang pertama ada rock. Kalau saya sebut rock, kalian pasti bingung. Ini rock alat musik atau pakaian wanita ya? Kita lihat dari segi ejaannya. Kalau ROK itu pakaian wanita, sedangkan kalau ROCK itu aliran musik teman-teman. Contoh yang kedua itu ada bank. Nah, bank di sini juga kita bisa bedakan dari segi ejaannya. Kalau dari segi ejaannya BANK itu tempat menyimpan uang. Sedangkan BANG itu panggilan untuk kakak laki-laki teman-teman. Contoh yang terakhir nih teman-teman, sebelum saya lanjut ke materi yang terakhir. Contoh yang terakhir itu ada jarum. Pasti kalau saya sebut jarum, kalian mengira itu alat untuk menjahit. Tetapi jarum juga bisa menjadi salah satu merek rokok loh teman-teman. Kalau pengejaannya itu DJARUM, itu salah satu merek rokok yang berasal dari Kudus. Kalau laki-laki pasti tahu itu merek rokok apa. Sedangkan kalau pengejaannya JARUM itu baru salah satu alat untuk menjahit teman-teman. Sudah cukup jelas belum mengenai tentang homofon ini? Kalau sudah cukup jelas, saya mau lanjut ke yang ketiga dan ini yang terakhir teman-teman, yaitu ada homonim. Apa itu homonim? Homonim ini kata yang pelafalannya dan ejaannya itu sama, tetapi dia berbeda dari segi maknanya teman-teman. Contoh yang pertama itu ada hak. Hak di sini bisa menjadi 2 makna. Yang pertama bisa menjadi bagian dari sepatu wanita, sedangkan hak yang kedua itu bisa menjadi kepemilikan atau kepunyaan kita. Contoh yang kedua itu ada bulan.
Bulan juga bisa memiliki dua makna loh teman-teman. Makna yang pertama itu bisa menjadi penyebutan periode pada kalender, sedangkan bulan yang kedua itu bisa menjadi makna satelit yang mengorbit pada bumi. Contoh yang ketiga itu ada darah. Kalau darah di sini pasti kalian mengira darah itu bagian yang ada dalam tubuh kita kan? Tetapi darah juga bisa menjadi makna anggota keluarga kita. Contoh kalimatnya nih, biar kalian gak bingung aku kasih ya. Contoh kalimat yang pertama, dia menghabiskan banyak darah pada kecelakaan itu. Nah, darah yang dimaksud di sini adalah darah yang ada dalam bagian tubuh kita. Sedangkan contoh kalimat yang kedua, aku dan adikku memiliki hubungan darah. Darah yang dimaksud di sini itu hubungan keluarga, teman-teman. Gimana? Sudah cukup jelas mengenai materi homograf, homofon, dan homonim ini? Kalau sudah cukup jelas, saya mau mengakhirinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, saya minta maaf ya kalau misalnya ada kekurangan dalam penyampaian saya dan ada ketidakjelasan dalam penyampaian saya. Saya mohon maaf sekali lagi dan selamat menunaikan ibadah puasa teman-teman semua. Assalamualaikum.